Tuhan, lihatlah setiap tanah-tanah yang siap untuk ditaburi dengan firman pada pagi hari ini. Alasan mendasar kami untuk kami boleh berada di ruangan ini tidak lain tidak bukan adalah supaya kami mendapatkan pengajaran yang baru, pemahaman yang baru dari firman yang ada. Karena kami menyadari Tuhan, kehidupan ini semakin hari semakin sukar, dan itu yang firman-Mu katakan. Dan kami bisa bertahan hanya dengan satu cara, di saat kami hidup di dalam firman, hidup digerakkan oleh firman, dan hidup dituntun oleh firman. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap sekali lagi untuk diajar dengan firman yang ada. Dan hamba-Mu yang Kau percaya, dan biarlah dengan urapan dan kuasa dan hikmat yang Kau anugerahkan, hamba-Mu boleh mengajar untuk kami dapat bertumbuh bersama. Terima kasih Allah, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami dan kami siap bersama-sama untuk belajar sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita masuk di bulan Agustus, di bulan di mana kita akan melihat warna merah putih akan mendominasi di jalan-jalan yang ada. Baik, Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan mengambil tema di dalam firman Tuhan. Ini kayaknya nih ada gangguan. Tes. Ya. Saya mengambil tema pada pagi hari ini Bapak Ibu semuanya, yaitu dengarlah, pasang telingamu. Ini tema perintah. Ya. Jadi tema ini karena di situ ada tanda seru, dengarlah, pasang telingamu. Kenapa saya mengambil tema ini? Tidak lain tidak bukan adalah ketika Tuhan tambahkan usia saya 1 tahun, tepatnya tanggal 26 Juli kemarin, saya merenungkan tentang perjalanan kehidupan saya pribadi. Sejauh ini Tuhan sudah membawa saya di tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, ya 45. Ya, masih muda, masih junior Bapak Ibu. Saya merenungkan di pagi hari perjalanan saya membayangkan di tanggal itu 45 tahun yang lalu, seorang anak laki-laki yang tidak membawa apa-apa, Tuhan izinkan untuk menangis pertama kali di hari itu, di tahun 79, berada di tengah-tengah keluarga kecil di kampung. Dan saya merenungkan itu Bapak Ibu. Seiring dengan berjalannya waktu, saya merenungkan setiap perjalanan di usia-usia saya. Lalu semakin saya besar, semakin saya memiliki mimpi, kerinduan dan cita-cita. Sebagian terbang, enggak tahu kemana mimpi itu. Justru yang tidak saya harapkan saat ini saya boleh ada di dalam lingkaran kemauannya Tuhan, yaitu ada di dalam dunia pelayanan. Karena dari dulu saya juga enggak mau sebenarnya, tapi karena Tuhan, ya akhirnya saya harus menyerah dengan hal itu. Ketika saat saya membayangkan dan merenungkan dengan menutup mata, mimpi saya di dalam pelayanan adalah tidak lain tidak bukan berhasil di dalam pelayanan sesuai dengan standarnya Tuhan, yaitu setia sampai akhir. Masalah jemaat yang dipercayakan berapa itu kemurahan Tuhan. Saya diingatkan sama pelayanannya Nabi Yeremia. Dari kandungan dipanggil, ditetapkan untuk memberitakan rencana Allah tentang pertobatan bangsa Israel. Dia sampai dianiaya,
Sampai akhir hidupnya apakah bangsa Israel bertobat? Tidak. Bahkan boleh berada dalam pembuangan. Dan sampai akhir hayatnya akhirnya dia juga meninggal dengan sangat tidak baik karena tidak meninggal alami. Dia dibunuh di Mesir oleh orang Israel juga. Apakah pelayanan Yeremia itu gagal? Di dalam mata Tuhan tidak. Karena dia setia sampai akhir. Di dalam perenungan itu saya membayangkan, kalau hari ini Tuhan ambil, maka jasad ini akan terbujur di peti. Berarti mimpi saya hilang, cita-cita saya hilang, rencana-rencana saya untuk anak-anak saya hilang, habis. Mobil buntut itu enggak saya bawa juga. Rumah yang belum lunas itu yang untungnya kalau saya meninggal lunas langsung itu karena asuransi Bapak Ibu ya. Tetapi tidak saya bawa meninggal. Dan firman pada pagi hari ini, Bapak Ibu kalau mendengar ini sudah sering, bahkan Bapak Ibu sudah paham, tetapi saya ingin membagikan sekali lagi kepada kita untuk mengingatkan saja tentang kehidupan ini. Ini sudah direnungkan dan sudah dituliskan ribuan tahun yang lalu oleh Bani Korah, Bapak Ibu. Bisa ditampilkan slide saya berikutnya. Ya. Waktu itu karena saya ya namanya ulang tahun, yang saya ingat adalah saya lahir dari seorang ibu. Ya, maka saya cari foto ibu saya. Dan itu foto ibu saya ketika meninggal, Bapak Ibu. Dan saya juga akan ada di sana. Biasanya orang merayakan ulang tahun itu ya dengan sukacita, tapi saya yakin setiap pribadi yang merayakan ulang tahun pasti ada saat di mana Bapak Ibu sendiri dengan Tuhan. Bapak Ibu merenungkan kebaikan-kebaikan, pertolongan-pertolongan Tuhan. Dan pagi itu memang pas di hari Jumat dan malamnya ada bisikin, dan terima kasih anak-anak muda di tempat ini. Kalian telah membuat kejutan pada waktu itu ya. Dan ini kado kalian saya pakai semua sesuai dengan janji saya. Sesuai dengan janji saya. Ada dasi. Kata istri saya, Pak, enggak nyambung warnanya. Saya sudah berjanji untuk memakai. Ya. Katanya enggak nyambung, kata istri saya ini sama ini. Saya sudah berjanji, saya akan pakai. Ikat pinggang. Ya. Kaos kaki yang saya pakai. Semuanya ada maknanya yang saya renungkan, Bapak Ibu. Karena dasi ini saya mendapatkan rema bahwa ini wibawa. Allah akan menyertai pelayanan saya dengan wibawanya Allah. Dan pemuda sudah mengingatkan akan hal ikat pinggang, mengingatkan saya bahwa saya ini terikat dengan panggilan Allah dan saya tidak boleh kendor. Saya terikat dengan kasih Allah. Kaos kaki ini Bapak Ibu mengingatkan kepada saya bahwa kamu tetap terus harus mengabarkan Injil, terus mengabarkan nama Kristus. Jadi mungkin teman-teman ketika memilih itu tidak terpikir ke sana, tetapi saya merenungkan, dan itu sudah saya balas di IG ya. Kalau IG-nya itu bahasa Inggris bukan saya, itu saya cuma otaknya saja. Semuanya itu istri saya. Ya, tetapi saya minta tulis seperti ini, seperti ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bisigen dan juga untuk Bapak Ibu yang sudah mengucapkan dan juga mendoakan saya secara pribadi ya. Dan juga minta maaf kalau selama ini juga saya ada hal-hal yang tidak berkenan. Kita bersama-sama untuk bertumbuh, Bapak Ibu. Dengarlah, pasang telingamu. Ini perintah, dan saya harap meskipun Bapak Ibu sudah tahu sebenarnya, tetapi mari renungkan firman yang sederhana ini, yang mengingatkan kita di mana ini nanti yang akan menentukan di mana kita di dalam kekekalan, Bapak Ibu. Ya.
Kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 49. Mazmur 49 temanya yang diberikan oleh Lai di situ itu kebahagiaan yang sia-sia. Bapak Ibu bisa baca di LCD, bisa di Alkitab, di Alkitab. Alkitab sama Alkitab beda ya. Ini Alkitab. Kalau yang Pak Kevin itu Alkitab. Al-HP yang dibawa siapa? Aura. Mazmur 49 ayat 1. Ini saya akan bagi beberapa poin Bapak Ibu. Yang saya ambil dulu adalah Mazmur 49 ayat 1 sampai 5. Ya, Bapak Ibu bisa membaca di situ dan saya akan membacakan untuk kita semua. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Pasanglah telinga, hai semua penduduk dunia. Baik yang hina maupun yang mulia. Baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat dan yang direnungkan hati ialah pengertian. Aku akan menyedengkan telingaku kepada amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Dengarlah hai bangsa-bangsa, firman pada pagi hari ini ditujukan kepada bangsa-bangsa, ditujukan kepada semua penduduk dunia, termasuk kita yang ada di ruangan ini Bapak Ibu. Ditujukan kepada orang-orang yang terhormat, ditujukan juga kepada orang-orang yang hina. Ya. Ditujukan juga kepada orang-orang mulia, ditujukan kepada orang kaya maupun orang miskin. Jadi firman pada pagi hari ini tidak ada alasan bagi kita, oh firman ini bukan untuk saya. Bapak Ibu masuk di golongan orang mana? Orang hina? Orang mulia? Orang kaya? Orang miskin? Kalau Bapak Ibu enggak ada di itu semuanya, Bapak Ibu termasuk di semua penduduk dunia. Berarti tidak ada alasan bagi kita untuk tidak pasang telinga, dan juga untuk tidak ada alasan untuk tidak mendengarkan firman pada pagi hari ini Bapak Ibu. Dari kebenaran Mazmur 49 ini yang pertama ayat 6 sampai yang ke-10 dikatakan, dan saya mengambil subtemanya, harta kekayaan itu tidak dapat menyelamatkan. Saya yakin semuanya sudah sepaham dengan hal ini. Tetapi realitanya di dalam kehidupan, kita bisa menggadaikan jam-jam kita untuk mencari ini. Betul? Ya. Mazmur 49 ayat 6 sampai 10 saya bacakan seperti ini. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku. Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Harta, kekayaan itu tidak menyelamatkan. Kalau saya katakan ini kepada Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, berarti kita nggak boleh kaya. Kita boleh kaya nggak Bapak Ibu? Harus, jangan boleh, harus memang. Ya. Kita harus sukses, harus. Ya. Karena Tuhan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau bahwa setiap orang percaya itu sukses. Tetapi ingat, sukses di ukurannya, pandangannya Tuhan. Kalau pandangan dunia, Bapak Ibu akan nabrak kanan kiri untuk sukses itu. Sikut kanan, sikut kiri. Mengkhianati teman. Ya.
Ya, kita memang harus dan memang tidak melanggar firman Allah kalau kita pengen kaya. Saya pribadi juga pengen kaya. Ya, kalau saya tanya di sini semuanya nggak ada yang pengen miskin, nggak ada. Iya, nggak alkitabiah itu. Ya, berkat Tuhan itu sudah disiapkan bagi orang-orang yang siap menerima. Bapak. Ya. Jadi harta kekayaan ini tidak dapat menyelamatkan. Ini yang harus kita pahami dengan betul. Berikutnya ayat 49, ayat 11 sampai 13. Saya mengambil subtema kecil, semua manusia itu akan meninggal. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka, untuk selama-lamanya tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka, tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Lihat yang warna itu Bapak Ibu. Orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa. Dan mereka meninggalkan harta mereka untuk orang lain. Sekali lagi, kita tidak anti kaya. Ya. Kita tidak anti sukses. Karena firman Tuhan juga mengajarkan bagaimana supaya kita bisa kaya dan supaya kita bisa sukses. Tetapi yang harus kita sadari bahwa kekayaan dan kesuksesan atau kemuliaan itu tidak kita bawa ketika kita meninggal. Slide berikutnya Pak, saya mau Bapak Ibu lebih, nah ini. Bapak Ibu mendapatkan makna dari gambar yang ada di samping kanan Bapak Ibu. Di ujung dari perjalanan gambar itu, yang digambarkan manusia itu, apa itu Bapak Ibu? Ya, kuburan itu. Orang kaya akan ada di situ, orang miskin akan ada di situ. Ya. Semua kita akan mengalami yang namanya fase kematian. Pertanyaan saya, sejauh ini dari zamannya Adam sampai zaman kita, kecuali 2 orang, 3 orang sama Tuhan Yesus. Ada enggak yang berhasil untuk tidak mengalami kematian? Enggak ada. Kalau Bapak Ibu membaca salah satu kaisar di Cina, kaisar siapa namanya itu? Saya baru ingat ini tadi. Bahwa untuk supaya dia hidup kekal, dia memerintahkan semua tabibnya untuk meramu ya, obat yang bisa membuat tidak mati. Tetapi pada akhirnya dia mati karena minum obat yang dibuat oleh salah satu tabibnya, yaitu kalau sekarang itu air raksa. Dia minum, maunya supaya enggak meninggal, ya. Dan supaya dia enggak meninggal sudah banyak tawanan-tawanan yang menjadi korban uji coba obat-obat untuk tidak meninggal, itu obat awet hidup itu. Banyak yang meninggal Bapak Ibu. Tetapi pada akhirnya mati juga. Apa yang harus kita lakukan di saat kita menghadapi kematian? Ini pertanyaan-pertanyaan mendasar, mungkin bagi Bapak Ibu ini pertanyaan biasa. Tetapi ini kalau Bapak Ibu tidak siapkan dengan betul, kita celaka 12 Bapak Ibu. 13 kah? 15 ditawar sama Pak Kevin. Ya. Ini pertanyaan biasa tetapi berdampak di dalam kekekalan. Satu-satunya hal di depan kita ini adalah kematian. Tetapi kenapa
kita selalu tidak memikirkan akan jawaban dari pertanyaan ini. Kita teralihkan dengan beban-beban, target-target di dalam hidup. Itu juga tidak salah. Ya, kalau kita lakukan dengan benar. Di saat ulang tahun saya merenungkan ini, Bapak Ibu. Ya. Karena memang di saat ulang tahun itu di satu sisi ya kalau kita misalkan garis itu dari A sama B. Dari garis A ini saya semakin panjang. Tadi garis B-nya saya semakin berkurang. Ya. Jadi saya yakin ketika Bapak Ibu ulang tahun semuanya pasti juga merenungkan, aduh kontrakku sudah berkurang 1 tahun. Dan itu tidak bisa kita hindari. Maka dari itu, setiap pagi bahkan sebelum tidur pun renungkan pertanyaan ini. Apa yang harus kita lakukan untuk kita menghadapi kematian ini? Apakah kita mengumpulkan harta yang banyak? Apakah kita mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya supaya ketika kita meninggal nanti ada banyak orang yang melayat? Itu suatu kebanggaan tersendiri bagi beberapa orang. Kalau semakin banyak orang yang melayat, berarti hidupnya ini baik, hidupnya ini sukses. Tapi dia kan nggak melihat. Iya betul, iya. Yang diarak sepanjang jalan dengan banyak orang, dia kan nggak lihat juga. Ya. Jadi saya dikuatkan dengan awal-awal khotbah Bunda Siska di minggu kemarin. Tentang merenungkan kehidupan. Kalau Bunda bilang saya ini tinggal beberapa ini saja, karena usia sudah mendekati batas Alkitab 70 gitu Bunda ya. Tetapi kalau Bapak Ibu melihat gambar itu Bapak Ibu, yang baru lahir di depannya juga itu kuburan. Ya. Sampai yang pakai tongkat di atas itu juga kuburan. Iya, maka renungkanlah perjalanan hidup kita ini. Untuk itu dengarlah dan pasanglah telingamu akan peringatan firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena iblis memang suka mengalihkan fokus kita dari hal-hal kekal ke hal-hal yang sementara. Itu pekerjaannya iblis dan jangan salahkan iblis. Karena pekerjaannya memang itu. Selanjutnya kita lanjut ke Mazmur ya, ayat 14 dan 19 dari Mazmur 49. Saya mengambil tema kecilnya nasib orang yang tidak percaya Allah. Begini kata firman Allah. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Digembalakan maut Bapak Ibu. Dan dunia orang mati menjadi kediaman mereka. Memang semua manusia akan mengalami yang namanya kematian yang pertama, kematian jasmani kita. Tetapi tidak semua orang akan mengalami yang namanya kematian kedua. Karena kematian kedua itu setelah yang namanya pengadilan. Ya. Dari beberapa orang yang percaya, Bapak Ibu, nanti mereka akan dibangkitkan. Yang dibangkitkan itulah yang tidak mengalami kematian kedua. Tapi kematian pertama semua manusia akan mengalami. Tapi kematian yang kedua tidak semua. Bagi orang yang percaya kepada Kristus Yesus, dia tidak mengalami kematian yang kedua. Dia akan dibangkitkan dan dia tidak akan digembalakan oleh maut dan dia tidak akan diam di dunia orang mati. Untuk itulah di dalam Mazmur 49 ayat yang keempat yang ke-16 dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Ini nasib orang percaya. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati sebab ia akan
menarik aku. Maka berbahagialah jika kita dianugerahi kepada Tuhan untuk bisa menerima janji keselamatan itu. Pegang itu sampai akhir hayat Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan dibebaskan dari penggembalaan maut dan akan dibebaskan dari tempat tinggal di dunia orang mati pada akhirnya nanti. Ya. Di dalam Yohanes Bapak Ibu 5 ayat 28 sampai 29 dikatakan, janganlah kamu heran akan hal itu sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suara Yesus. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar, bukan berarti berbuat baik tanpa iman. Tapi beriman lalu berbuat baik. Ya, beriman kepada Kristus lalu diaplikasikan dengan perbuatan-perbuatan nyata. Karena pada dasarnya iman tanpa perbuatan mati. Ya. Jadi mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Alkitab sudah menggambarkan setelah kita selesai di dunia ini seperti ini. Maka beruntunglah Bapak, Ibu, dan saya ya, bisa mendapatkan kisi-kisi. Kalau anak ujian kan begitu. Ya, ayo kita pra-ujian, jadi dikasih soal-soal nih. Pelajari dulu, lalu dikerjakan di sekolah. Ya. Apakah semua itu mempelajari? Kadang-kadang tidak. Sudah dikasih kisi-kisi juga nggak ngerjakan. Ketika ujian bingung. Kita jangan seperti itu. Hari ini kita diingatkan, sudah dikasih kisi-kisi oleh Allah. Sudah dikasih gambaran bagaimana ke depannya setelah kita selesai di dunia ini. Ya. Setiap kita yang meninggal oleh karena iman, oleh karena kesetiaan kita kepada Kristus, maka ketika itu kita akan mendengar suaranya Kristus dan kita akan bangkit dan kita akan hidup kekal. Tetapi yang tidak setia, yang jahat juga akan bangkit tetapi untuk dihukum di dalam kekekalan. Maka seperti sesuatu yang mungkin begini, saya berikan kepada Bapak Ibu. Mau pilih yang mana? Ini hidup kekal, ini binasa kekal. Jawabannya ada di Bapak Ibu. Saya hanya mengajarkan, tetapi kalau saya boleh menyarankan, pilihlah hidup kekal, beriman kepada Kristus. Ya. Lanjut Bapak Ibu. Ayat 17 sampai 20. Saya mengambil tema kecil yaitu harta martabat itu tidak dibawa mati. Kalau yang pertama tadi bahwa harta martabat itu tidak dapat menyelamatkan, maka berikutnya harta dan martabat ini tidak dibawa mati. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Pangkat, gelar, status sosial tidak akan kita bawa. Yang kita bawa hanya ALM, almarhum. Ya. Itu otomatis gelar kita nanti itu. Almarhum Dodi Kurniawan, udah nggak ada berarti saya. Ya. Almarhumah Siska Toyang. Semua kita memang akan begitu. Iya. Loh, ya nggak apa-apa, sudah siap. Imannya mantap. Ya. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Yang pertama, bahwa harta, jabatan, kemuliaan itu tidak dapat menyelamatkan. Yang di sini kebenaran berikutnya, pemazmur menyampaikan bahwa harta, martabat itu tidak dibawa mati.
Mungkin keluarga menyertakan di dalam peti kita nanti Alkitab. Waktu hidup gak pernah baca Alkitab, meninggal dikasih Alkitab di peti. Siapa yang mau baca begitu? Ada Bapak Ibu melihat itu? Ada. Waktu hidup Alkitab gak pernah dibaca, bersih dari awal sampai akhir, lurus. Waktu meninggal ditaruh di samping kepala dengan harapan supaya dikubur nanti dia baca. Hal seperti itu mungkin bagi kita lucu, saya juga menganggap itu lucu, tetapi itu sekali lagi itulah tugas kita untuk memberikan pemahaman kepada orang-orang yang demikian. Ya. Mungkin karena tradisi atau mungkin karena mereka berimajinasi bahwa ketika dikubur nanti itu masih bisa seperti itu. Ya. Itu tugas kita Bapak Ibu untuk mengedukasi kepada orang-orang. Meninggal dibawain uang. Ya. Di petinya dikasih uang receh, uang koin-koin itu. Ya. Untuk nanti membayar naik perahu menuju ke tempatnya para dewa. Atau ditutup matanya pakai uang. Ya. Itu tradisi-tradisi orang. Artinya apa? Tanpa mereka sadari bahwa mereka itu percaya bahwa setelah mati di dunia itu ada kehidupan lain setelah mati, gitu loh. Cuma karena pemahaman mereka itu kurang lengkap dan mereka tidak mengenal Alkitab, lalu mereka mengaplikasikan itu dengan imajinasi mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau di Tibet, karena tempatnya tinggi Bapak Ibu, orang meninggal di sana nggak dikubur, tapi di mana kalau Bapak Ibu baca itu? Ditaruh di sebuah gunung paling tinggi, lalu di situ diberikan untuk supaya dimakan burung apa namanya? Burung bangkai. Nggak dikubur, nggak dibakar. Tetapi dengan jasadnya dimakan oleh burung itu dan habis, berarti dia diterima oleh alam dan hidupnya itu berarti bagus di kemudian hari di alam bakanya. Ya. Dan ini pemahaman-pemahaman artinya apa? Bahwa manusia itu menyadari bahwa setelah kematian ini sebenarnya ada lagi kehidupan. Makanya tidak jarang Bapak Ibu ketika ada yang meninggal mengucapkan apa? Selamat jalan sahabatku. Nah, jalan kemana? Coba. Oh, dia meninggal. Artinya berarti Bapak Ibu di alam sadar Bapak Ibu berapa? Masih ada kehidupan. Ini dia mati memang, tetapi dia di alam lain sedang hidup lagi. Makanya selamat jalan sahabatku. Ya, semoga engkau bahagia di sana. Nah, berarti kan kita menyadari bahwa itu ada kehidupan. Tetapi kadang-kadang orang tidak mengerti Alkitab, maka prakteknya itu lain Bapak Ibu. Nah, Alkitab mengatakan di dalam Ayub 1 ayat 21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Alkitab mengingatkan kita kembali akan ini. Dan ini biasanya dikutip di krans bunga. Betul? Ya, itu nggak asing dengan ayat ini kita ini. Ya. Kalau ada kedukaan itu tulisan itu segitu. Antara ini dua ini juga ada. Ya. Dengan telanjang aku keluar. Ada Bapak Ibu waktu lahir sudah pakai baju? Nggak ada. Itu lagi. Nama pun yang itu identitas kita nggak ada. Itu seorang bayi, semuanya begitu. Ya, seorang bayi. Dan di dalam Timotius dikatakan sebab kita tidak membawa sesuatu. Ketika lahir kita tidak membawa sesuatu. Ketika kita dan kita pun tidak dapat ya. Pahami. Tidak membawa sesuatu berarti memang kita nggak punya apa-apa. Tetapi dan kita pun tidak dapat berarti sebenarnya ada sesuatu tetapi nggak bisa kita bawa. Paham ya?
sesuatu itu apa? Mobil, ya, jabatan, rumah, ya, apalagi itu yang kita kejar selama hidup. Sebenarnya ada, tetapi ketika kita meninggal, itu tidak bisa kita bawa. Di India lebih ngeri Bapak Ibu. Sekarang sudah kali praktekkan, dulu saya membacanya. Namanya itu sati. Jadi kalau suami meninggal sebagai bentuk kesetiaan istri, maka istrinya juga harus dibakar bersama dengan jasad suaminya. Nah, bersyukur Anda perempuan tidak lahir di sana. Ya. Kalau Anda lahir di sana dan mengikuti tradisi itu, enggak mengikuti tradisi dikucilkan. Tidak berbakti kepada kepercayaan. Yang saya renungkan ini nasib anaknya bagaimana setelah itu? Kalau anaknya masih kecil. Dan ini biasanya justru dilakukan para bangsawan. Jadi kalau suaminya meninggal, maka istrinya harus dengan sukarela, kalau enggak mau dipaksa, dibakar bersama dengan jasad daripada suaminya. Untuk menunjukkan kesetiaan dan menemani di dunia berikutnya. Kita bersyukur bahwa kita mengenal firman Allah Bapak Ibu. Justru di Alkitab dikatakan hari ini kita suami istri saling menolong, saling membantu. Ketika sudah beralih ke alam baka, kita nggak bisa saling membantu, saling menolong. Masing-masing bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Pribadi-pribadi kita nggak bisa, oh ini istri saya Pak Tuhan, dia selalu menopang saya, selalu tolong kah? Nggak ada. Maka selagi masih ada di dunia ini, marilah kita saling menolong suami istri. Sesama jemaat, marilah kita saling mengingatkan. Karena di sana tidak ada seperti itu. Masing-masing pribadi bertanggung jawab secara pribadi dengan Tuhan. Berhadapan muka dengan muka. Untuk menerima hadiah atau hukuman. Dan yang terakhir dari dari pasal 49, yaitu ayat 21 dikatakan seperti ini. Saya mengambil tema kecilnya. Ya. Manusia tidak memiliki pengertian itu disamakan dengan B2. Iya, gambarnya B2 di situ sih memang. Ya. Dengan hewan Bapak Ibu. Ya. Dengan hewan. Kalau saya samakan misalkan kita nih sama dengan hewan, kalau nggak punya pengertian, Bapak Ibu kalau tidak punya pengertian itu sama dengan hewan, jangan tersinggung. Alkitab mengatakan seperti ini. Ya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya, dengan segala keberhasilannya, dengan segala kekayaannya, kepintarannya, gelarnya, apapun itu tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Kalau begitu pertanyaan berikutnya adalah, berarti pengertian ini penting. Penting tidak pengertian? Penting. Pengertian penting. Nah, tetapi pengertian yang dimaksud ini apakah pengertian akademis? Bukan. Pengertian yang dimaksud di sini adalah pengertian tentang firman, pengertian tentang isi hati Allah, Bapak Ibu. Maka kalau manusia tidak mengerti hati isi Allah, tidak mengerti firman, ya tidak ada pengertian di dalamnya, seperti binatang itu maksudnya gini, ya mati sudah. Itu loh. Karena binatang kan semua juga mati. Manusia juga mati. Ya. Pohon mati. Jadi betapa pentingnya kita mengerti, memiliki pengertian tentang firman Allah. Maka saya setiap ada di mimbar ini saya selalu sarankan dan ingatkan, baca firman Bapak Ibu. Ya. Sebelum firman di online itu nanti akan dihapus kalau bisa jadi. Kalau ada aturan dari pemerintah, ingat Alkitab bahasa daerah di Minang kah? Waktu itu. Sempat ada di Play Store dan juga kalau di iPhone itu apa? App Store, ya. Itu diprotes
dan pada akhirnya dihapus dari situ dan sudah tidak bisa install lagi Alkitab bahasa daerah itu. Akan terjadi di kemudian hari, bisa juga seperti itu kalau misalkan di Indonesia ini, ya, pemerintahan yang berkuasa ini adalah pemerintahan yang memang tidak sejalan dengan NKRI, lalu mengubah dasar itu. Dan seluruh aplikasi yang berhubungan dengan firman Tuhan harus dihapus. Vendor akan hapus Bapak Ibu. Dan kita akan susah untuk mencari Alkitab. Yang tinggal hanya yang kita pegang-pegang ini. Maka saran saya, meskipun Bapak Ibu punya Alkitab elektronik, milikilah Alkitab cetak. Saya juga ada Alkitab cetak. Miliki itu. Ya. Dan inilah yang membedakan kita dengan hewan, Bapak Ibu. Inilah pengertiannya, Bapak Ibu. Maka saya bisa sampaikan seperti ini. Manusia yang melepaskan Allah dan mengikatkan diri kepada harta itu bukanlah manusia. Itu sama seperti hewan. Mati, busuk, jadi bangkainya begitu. Sekencang-kencangnya Bapak Ibu saat ini kulitnya, seharum-harumnya Bapak Ibu saat ini, ketika kita meninggal, kita akan busuk. Ya. Kita akan busuk dan kita akan terurai. Yang mengenang kita itu paling-paling tingkatannya sampai cucu. Cucu aja mungkin kadang-kadang lupa sama nenek, kakek. Habis itu generasi keempat sudah nggak tahu itu, cicit itu, aduh, kakek buyut saya siapa itu kadang udah nggak tahu. Ya. Kakak Rita kakek buyutnya tahu? Nggak tahu, udah nggak diingat lagi. Ya. Paling yang diingat orang tua. Kakek masih ingat, masih, tapi nggak begitu familiar. Itu yang mengingat kita, bahwa cuma generasi satu, kedua saja. Generasi ketiga atau keempat itu sudah nggak diingat lagi. Ya. Lalu untuk apa kita misalkan mengedepankan memprioritaskan target-target jangka pendek dan melupakan mengesampingkan target-target jangka panjang di kemudian hari. Untuk itu mari kita reset hidup kita kembali, kita punya pikiran kembali bahwa kita prioritaskan tentang kehidupan kita setelah kematian. Ini dasar Bapak Ibu, ini firman Tuhan sudah direnungkan di zamannya Daud. Dan ini berlaku sampai dengan hari ini. Dan sekali lagi bukan berarti kita nggak penting, nggak memerlukan harta, kita nggak memerlukan, perlu, itu perlu. Ya, itu perlu. Tetapi jangan lupakan Allah. Ya. Maka prioritaskan dan dahulukanlah Allah di dalam hidup ini. Buat skala prioritas. Pertama Allah, baru kedua nanti yang lain-lainnya. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya bahwa di hadapan Tuhan semua orang itu derajatnya sama. Orang kaya, orang miskin, dungu, bodoh, sama, kita mati. Derajatnya sama. Ya. Semua manusia akan mengalami fase kematian. Amin, saya amini. Justru kalau kita enggak mati Bapak Ibu, kita akan kesepian. Coba misalkan Pak Kevin dikasih hidup kekal, tetapi Bu Rani enggak, anak-anak enggak. Nanti Bu Rani meninggal, anak-anak meninggal, kesepian Pak Kevin nanti. Ya. Maka bersyukur kalau kita ini dikasih kesempatan dan menikmati fase kematian ini. Harta dan martabat tidak bisa menyelamatkan, harta dan martabat tidak dibawa mati. Orang yang tidak memiliki pengertian atau memiliki hubungan dengan Tuhan itu disamakan dengan binatang. Setuju nggak setuju firman Tuhan katakan demikian. Untuk itu mari Bapak Ibu, firman Tuhan yang sangat sederhana yang sudah Bapak Ibu sering dengar ini kita renungkan kembali. Saya pagi hari ini sebatas mengingatkan sesuai dengan apa yang Tuhan ingatkan kepada saya di saat saya berulang tahun kemarin. Saya mengundang kepada teman-teman pemain musik untuk ke depan. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus bersama-sama sambil merenungkan firman yang ada, kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan hati hamba.